Hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kita mulai dari penjumlahan bilangan pecahan. Untuk penjumlahan bilangan pecahan, perlu kita perhatikan apakah penyebut dari pecahan tersebut sama atau berbeda. Jika pecahan yang dijumlahkan berpenyebut sama, misalkan A per B ditambah C per B, maka yang kita lakukan adalah dengan menjumlahkan pembilangnya, yaitu kita bisa menjumlahkan A dan C dengan penyebutnya tetap, yaitu B. Misalkan, ada 1 per 5, kita tambahkan dengan 2 per 5. Maka, kalau kita perhatikan bahwa penyebutnya adalah 5. Sehingga, jika penyebutnya sama, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambahkan dengan 2, 1 tambahkan 2, hasilnya adalah 3, dengan penyebutnya tetap merupakan bilangan 5. Contoh lainnya, misalkan 3 per 4 ditambah dengan 2 per 4, maka hasilnya adalah kita jumlahkan 3 dan 2, maka 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5 per 4. Ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan yang lain, misalkan pecahan campuran, menjadi 1 per 4. Oke, cara mengubahnya sama seperti kita membagi, kita bagi seperti biasa, 5 dibagi 4 hasilnya adalah 1, 1 dikali 4 dapat 4, dikurangkan sisanya adalah 1, sehingga 5 per 4 dapat dirubah menjadi 1 yang merupakan hasil bagi, 1 bagian pembilang adalah sisa, dan 4 adalah penyebutnya. Jika penyebut dari pecahan yang akan dijumlahkan itu berbeda, misalkan A per B tambah C per D, maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya, yaitu KPK dari B dan D. Misalkan, kita akan menjumlahkan 1 per 2 dan 1 per 3. Seperti kita lihat di sini bahwa penyebut dari kedua pecahan berbeda. Ada 2 dan 3. Maka kita akan cari KPK dari 2 dan 3. Kita cari kelipatan dari 2 terlebih dahulu. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, di sini ada 2 bilangan yang sama, sebetulnya masih banyak. Nah, kita bisa meneruskan dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini ada 6 dan 12. Tetapi, karena yang diminta adalah kelipatan persekutuan terkecil, artinya kita mencari kelipatan yang sama dengan angka yang paling kecil, maka KPK-nya dari 2 dan 3 adalah 6. Jika KPK-nya sudah diperoleh, maka kita tinggal mengubah angka dari pecahan 1 per 2 dan 1 per 3 ke dalam penyebut dari KPK tadi. Jadi di sini 1 per 2 kita rubah ke dalam penyebut yang 6. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari dulu 2 untuk mendapatkan 6 perlu dikali berapa? 2 perlu dikali dengan 3. Karena 2 dikali 3 hasilnya 6, maka untuk bagian pembilang kita juga perlu mengalikan 1 dengan 3. Maka 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Sehingga 1 per 2, pecahan 1 per 2, sekarang sudah menjadi 3 per 6. Kemudian, 1 per 3 kita akan ubah juga ke dalam pecahan dengan berpenyebut 6. Kita cari dulu 3, untuk mendapatkan 6 perlu dikalikan dengan angka berapa? Yaitu 3 dikalikan dengan 2. Jika bagian penyebut dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Sehingga sekarang pecahan 1 per 3 menjadi 2 per 6. Kalau kita perhatikan di sini penyebutnya sudah sama. Nah, 1 per 2, 1 per 3 menjadi 3 per 6, 2 per 6. Maka penjumlahannya
menjadi yang awalnya 1/2 tambah 1/3 menjadi 3/6 tambah 2/6. Kembali dengan penjelasan awal, jika penyebutnya sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Dengan penyebut sama, yaitu 5/6. Hal ini juga berlaku untuk pengurangan bilangan pecahan. Jika penyebutnya sama, misalkan A per B dikurang C per B, maka kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya menjadi A per C dengan penyebut tetap B. Misal, ada 3/5 dikurang 1/5. Seperti kita lihat, penyebutnya sama, maka kita hanya perlu mengurangkan 3 dengan 1, hasilnya adalah 2, penyebutnya 5. Misalkan lagi 2/7 dikurang dengan 4/7, penyebutnya sama, maka menjadi 2 dikurang 4/7. 2 dikurang 4 hasilnya adalah negatif 2, penyebutnya tetap 7, sehingga hasilnya negatif 2/7. Untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda, misalkan A per B dikurang C per D, sama seperti pada penjumlahan, yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, baru kita kurangkan. Menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari B dan D. Contoh, kita akan mengurangkan 3/4 dengan 5/8. Kita lihat kalau penyebutnya 3/4 adalah 4, 5/8 adalah 8. Berarti kita perlu mencari KPK dari 4 dan 8. Kita cari kelipatan dari 4 dulu. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Masih banyak bilangan dari kelipatan 4 dan kelipatan 8. Kalau kita perhatikan, kelipatan yang angkanya sama dari kelipatan 4 dan 8 dan memiliki angka paling kecil adalah 8. Sehingga KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Oleh karena itu, kita perlu mengubah pecahan 3/4 dan 5/8, keduanya harus dalam penyebut sesuai dengan KPK tadi, yaitu 8. Kita ubah terlebih dahulu 3/4-nya. Cara mengubahnya seperti tadi, 4 harus dikalikan sebuah bilangan sehingga hasilnya adalah 8. Maka 4 harus kita kalikan dengan 2. Jika bagian penyebut kita kalikan 2, maka pembilang harus dikalikan 2 juga. Maka 3 kali 2 hasilnya 6. 3/4 sudah menjadi pecahan 6/8. Untuk 5/8, kalau kita perhatikan di sini, penyebutnya sudah 8, sehingga bilangannya tetap, yaitu 5/8. Sehingga jika 3/4 dikurang 5/8, menjadi 6/8 dikurang 5/8. Penyebutnya sudah sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilang. 6 kurang 5 hasilnya adalah 1. Kemudian, kita juga akan melakukan penjumlahan dan pengurangan desimal. Misalkan, kita akan menjumlahkan 0,73 tambah 0,21. Cara menjumlahkannya, kita bisa gunakan cara bersusun. Jadi, 0,73 tambahkan dengan 0,21. Kita harus letakkan tanda komanya sejajar, kita luruskan, baru kita jumlahkan satu-satu seperti kita melakukan biasanya. 3 tambahkan 1, 7 tambahkan 2, 0 tambahkan 0. Hasilnya adalah 0,94. Ada lagi 23,612 tambah 8,41, kita jumlahkan seperti biasanya. Kalau diperhatikan di sini bagian bawahnya di 8,41 ditambahkan angka 0. Penambahan angka 0 ini tidak mengubah nilai, hanya menyamakan banyak angka di belakang komanya. Kemudian bisa ditambahkan seperti biasa, maka hasilnya adalah 32,022.
untuk pengurangan desimalnya, contohnya 12,63 dikurang 0,231. Kita kurangkan. Di sini bagian atas 630 ditambahkan 0 di belakangnya, tidak mengubah nilai, tapi kita samakan jumlah bilangan, banyak bilangan di belakang komanya. Menjadi 12,399. Cara mengurangkannya seperti biasa. Kemudian ada 20,321 dikurang 4,12. Nah, di sini bagian yang 12 ditambahkan 0, tidak mengubah nilainya, hasil pengurangannya adalah 16,201. Sekali lagi, jika banyak angka di belakang koma itu sama, maka bisa langsung dijumlahkan atau dikurang. Tapi jika berbeda, kita bisa tambahkan angka 0 yang tidak akan mengubah nilai. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan sedikit. Terima kasih.